Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Saiful Bahri, dalam bisa dibilang dalam acara tugas. Ini rangkuman pengertian perencanaan SDM yang season kedua. Untuk pengertiannya sendiri, dalam pengertian perencanaan SDM yaitu menurut para ahli Andrew E. Scuola tahun 1981, poin 145 mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. George Mikolvik dan Paul C. Neustrom del Yoder tahun 1981, poin 173 mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mencapai kesesuaian jumlah pegawai, menentukan pegawai secara benar, waktu yang tepat, dan secara otomatis lebih bermanfaat. Pengertian perencanaan SDM secara sempit. Ini ada mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Jadi tugasnya ini mengimplementasikan sistematik dalam perekrutan tenaga kerja. Yang kedua, ini secara luasnya ini serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Tujuan perencanaan SDM yaitu menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jadi tujuannya ini emang benar-benar sudah dirancang secara sedemikian rupa agar tidak terjadi miss yang cukup fatal dalam perusahaan. Untuk fungsi perencanaan SDM itu memperbaiki penggunaan SDM. Yang kedua ini memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi. Yang ketiga melakukan pengadaan karyawan baru atau rekrutmen bisa dibilang ya. Yang keempat mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima membantu program penarikan tenaga kerja. Yang keenam mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda atau misrencana penarikan atau seleksi. Ini syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama ini mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan SDM. Yang ketiga ini mempunyai pengalaman luas tentang job analis organisasi dan situasi persediaan SDM. Mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan mendatang. Jadi mampu untuk menganalisis juga keadaan di masa depan. Dan selanjutnya mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi di masa yang akan datang atau masa depan. Yang terakhir ini mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Jadi harus mengetahui nih tentang sistem juga di pemerintahan. Seperti itu. Ini ada prosesnya ini dalam perencanaan SDM. Pertama, menentukan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang ditentukan. Yang kedua ini mengumpulkan data informasi tentang SDM atau bisa dibilang lamaran kerja mungkin ya. Yang ketiga ini mengelompokkan data dan informasi cara menganalisisnya dan serta menganalisisnya. Yang keempat ini menentukan beberapa alternatif. Yang kelima ini memilih yang terbaik dari dan alternatif yang ada menjadi rencana. Jadi memilih yang terbaik dari alternatif
jadi bisa berpikir secara cepat. Yang terakhir ini menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Nah, ini manfaatnya seperti yang tadi di atas dijelaskan, ini balik lagi meningkatkan sistem informasi SDM, meningkatkan pendayagunaan SDM. Yang ketiga ini menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara efisien, dapat menghemat tenaga, waktu, dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dan proses penerimaan tenaga kerja. Yang kelima ini mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM. Yang keenam ini perencanaan SDM jangka panjang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan memperkirakan kondisi kebutuhan pengelolaan SDM selama 2 atau 3 bahkan 10 tahun mendatang. Yang terakhir ini perencanaan SDM jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan pekerjaan dan lowongan tahun mendatang. Jadi bisa dikatakan ini perencanaan SDM ini lebih ke berpikir ke depan dan bisa memprediksi keadaan ke depan seperti apa. Baik, selanjutnya ini keuntungannya. Nah, di sini ada manajemen puncak memiliki yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Berarti ini kan SDM ini sangat penting ini. Sampai manajemen puncak pun ikut menilai gitu. Biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya dan lebih besar. Ya, balik lagi bisa memprediksi keadaan ke depan harus seperti apa. Yang ketiga ini tersedianya lebih banyak waktu untuk menetapkan yang berkaitan yang berbakat. Menetapkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi yang udah benar-benar berbakat di dunia kerja ini, ya seorang SDM harus mengetahui. Gitu. Yang terakhir ini pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Ini ada kendala-kendala ya. Tadi kan keuntungan-keuntungan nih. Kita bahas tentang kendalanya itu standar kemampuan SDM. Karena standar kemampuan setiap orang berbeda-beda. Nah, ini jadi kendala juga. Yang kedua, manusia atau makhluk hidup. Ya, kendalanya di manusia kembali. Karena secara sistem SDM adalah sumber daya manusia. Jika manusianya tidak bisa menyesuaikan, ya akan sulit. Yang ketiga ini situasi SDM. Situasi atau keadaan SDM kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus benar-benar peka dalam menghadapi itu semua. Kebijakan perburuan pemerintah. Nah, ya kali ini ya kebijakan perburuan pemerintah emang agak sulit dirubah ya, karena keputusan pemerintah hampir tidak mungkin bisa dirubah. Apalagi dalam artian penetapan UMK segala macam itu ketika pemerintah sudah bilang A, ya kita harus mengikuti gitu, walaupun demo di mana-mana seperti itu. Nah, ini ada tahapan proses perencanaan SDM ini. Yang pertama, langkah-langkahnya proses SDM diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukanlah analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan SDM. Yang ketiga ini strategi SDM adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur permintaan penawaran SDM. Yang keempat, perencanaan SDM memberikan pedoman untuk masa depan. Hambatannya nih, ada nih hambatan dalam perencanaannya ini tujuan yang tidak tepat. Jadi ketika kita sudah memiliki tujuan A, ya, baru di B-nya itu. Sistem kompensasi yang tidak tepat, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis, kondisi persaingan yang semakin tajam, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Yang terakhirnya terjadi konflik internal antara organisasi, antara manajemen dan buruh yang sering sekali terjadi baru-baru ini, bahkan dari sejak lama. Selanjutnya, teknik perencanaan SDM ini prokes ahli menurut ahli ya, orang yang ahli mengantisipasi kebutuhan SDM, mismanajemen manajer
yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan. Jadi ya ketika beban kerja bertambah, ya SDM harus paham, harus ditambah. Teknik Delphi ini mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli. Biasanya para manajer melakukan survei 4-5 kali dalam perencanaan yang menyimpulkan disampaikan kepada para ahli pendapat. Ini ada analisis tren, terdiri dari metode eksplorasi, yaitu membuat proyeksi di waktu mendatang dan mendasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu. MIS-nya itu rata-rata 2 orang karyawan setiap bulan pada 2 tahun lalu, maka akan diterima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Indeksnya yaitu metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu mendatang dapat melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks MIS. Rasio antara karyawan produksi dan penjualan, contoh setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan, di produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Jadi analisisnya harus benar-benar ketat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini ada faktor internal, eksternal, persediaan karyawan berdasarkan analisis pasar, tenaga kerja, dan tren kondisi kependudukan, sehingga pada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dan perusahaan dengan menjamin kualitas dan kuantitas dan kualitas karyawan. Ya, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial juga. Ada ini faktor internalnya, itu menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Jadi karyawan harus terus diasah kemampuannya. Ini ada faktor ketenagakerjaan untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau SDM ke depan. Ini pensiun, PHK, ini faktor-faktor ketenagakerjaannya itu ada pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar negeri harus diperhitungkan juga, baik dengan cara pergantian rancangan penempatan yang lebih tepat. Jadi harus benar-benar bisa fokus seorang SDM itu. Ini ada hubungannya dengan anggaran, kita bisa jabarkan dengan sangat banyak. Ini anggaran manajemen keuangan juga, ada anggaran, ada manajemen keuangan. Selanjutnya ini ada broadcasting SDM, ada quality opinion, ada beberapa metode purchasing, forecasting, sumber daya manusia yang dikenal, yaitu ada incrementalisme, ada collective opinion, ada categorical and cluster forecasting, modeling. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.